Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Falahi, NIM 1940210033. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh dosen Primi Rohimi, SOS MSI. Video ini berjudul Teori Komunikasi yang berisi 4 materi. Yang pertama, pengertian teori. Yang kedua, tradisi teori komunikasi. Yang ketiga, teori komunikasi antar pribadi. Yang terakhir, teori komunikasi kelompok. Pengertian teori. Teori adalah sebuah serangkaian konsep, definisi, dan dugaan yang menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar variabel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori adalah suatu pernyataan tentang suatu kejadian sosial yang dikemas secara sistematis. Fungsi dari teori ada 4. Yang pertama, menyediakan kerangka konsepsi penelitian dan memberikan pertimbangan perlunya penyelidikan. Yang kedua, kita dapat membuat pertanyaan yang terperinci untuk penyelidikan. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Yang keempat, kajian pustaka yang meliputi semua hal tentang pengidentifikasian. Peran dari teori ada 4. Yang pertama, teori sebagai orientasi. Yang kedua, teori sebagai konseptual dan klasifikasi. Yang ketiga, teori sebagai generalisasi. Yang keempat, teori sebagai peramal fakta. Tradisi teori komunikasi. Tradisi komunikasi adalah dasar-dasar teori komunikasi yang memiliki kesamaan. Tradisi komunikasi diciptakan oleh Robert T. Craig. Tradisi teori komunikasi dibagi dalam 7 tradisi. Yang pertama, tradisi semiotik, yaitu penyelidikan tanda atau simbol. Yang kedua, teori tradisi fenomenologis, yaitu cara atau metode yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, tradisi sibernetika. Teori ini menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Yang keempat, tradisi sosiopsikologis, yaitu kajian mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologi sosial. Yang kelima, tradisi sosiokultural, yang berfokus dengan memperhatikan segala bentuk interaksi antar manusia dibanding menyaksikan karakteristik atau model mental individu. Yang keenam, tradisi kritik, merupakan tradisi yang diangkat berdasarkan asumsi kesenjangan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, tradisi retorika, yaitu tradisi yang menjelaskan konteks komunikasi antar personal dan komunikasi massa. Komunikasi antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan penciptaan makna antara dua orang, serta bagaimana makna itu mempengaruhi dan mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku orang lain. Karakteristik komunikasi antar pribadi yaitu 1. Dimulai dari diri pribadi. Yang kedua, bersifat transaksional. Yang ketiga, mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Yang keempat, adanya syarat kedekatan fisik antara orang-orang yang berkomunikasi. Dan yang kelima, tidak dapat diubah ataupun diulang. Komunikasi antar pribadi fokus pada dimensi pokok, yaitu 1. Individu dalam komunikasi antar pribadi. Yang kedua, memahami diri pribadi. Yang ketiga, memahami orang lain. Dan yang keempat, aspek relasional. Macam-macam teori komunikasi antar pribadi. Yang pertama, teori kumpulan tindakan. Teori ini merumuskan tentang sifat kreatif manusia mengenai bagaimana mungkin bagi kita untuk berbuat sesuatu bahwa kita tidak pernah berbuat hal itu sebelumnya. Yang kedua, teori atribusi, yaitu menemukan penyebab yang baik dalam mencari untuk teori, karena manusia selalu ingin tahu apa yang sedang terjadi. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini menjelaskan perbedaan-perbedaan seseorang dalam kecakapan berkomunikasi. Yang keempat, teori interaksi imajiner, yaitu teori yang membahas tentang gambaran mental mengenai komunikasi antar pribadi. Yang kelima,
teori perencanaan komunikasi, membahas tentang pencapaian tujuan melalui tindakan komunikasi. Yang keenam, teori pembentukan rasional. Teori ini menyajikan perubahan hubungan sebagai hasil navigasi seseorang dan perundingan secara internal. Yang ketujuh, teori reduksi ketidakpastian. Teori ini mengasumsikan bahwa orang ingin berinteraksi dengan stabil dan mudah diprediksi agar mengurangi ketidakpastian tentang orang lain dan berbagai peristiwa lainnya. Yang kedelapan, teori akomodasi komunikasi. Teori ini menjelaskan ketika berkomunikasi, seseorang akan mengurangi atau menambahi agar berbeda dari orang lain. Yang kesembilan, teori analisis percakapan. Teori ini berfokus pada interaksi dalam percakapan. Yang kesepuluh, teori pelanggaran harapan. Teori ini membahas untuk memahami konsep-konsep komunikasi nonverbal serta pengaruhnya terhadap percakapan. Macam-macam teori komunikasi antar pribadi. Yang pertama, teori muka. Teori ini membantu untuk memahami dua aspek penting tentang interaksi. Yang kedua, teori manipulasi informasi. Teori ini teori yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seseorang memanipulasi informasi dengan cara menipu dalam interaksi antar pribadi. Yang ketiga, teori kebohongan antar pribadi. Merupakan teori yang memfokuskan diri pada dual hubungan dialog dari komunikasi yang memiliki unsur penuh kebohongan. Yang keempat, teori kesopan santunan. Menurut Brown dan Levinson, bahwa setiap kebudayaan memiliki derajat yang berbeda dalam hal kebutuhan terhadap kesopanan dan juga cara-cara yang berbeda untuk menjadi sopan. Tetapi semua orang memiliki kebutuhan untuk menghargai dan dilindungi. Yang kelima, teori pertukaran kasih sayang. Teori ini bertujuan untuk menerangkan mengapa umat manusia mengomunikasikan kasih sayang terhadap satu sama lain dan dengan konsekuensi tertentu. Yang keenam, teori pertalian komunikasi. Teori ini mengamati hubungan yang terjalin antar pelaku komunikasi. Yang ketujuh, teori pengelolaan kerahasiaan. Komunikasi ini dibuat untuk mengetahui cara orang mengatur pengungkapan dan penyembunyian. Yang kedelapan, teori komunikasi relasional. Teori ini memberikan sebuah pemahaman teoritis dan praktis tentang proses-proses mengenai saling berhubungan dengan orang lain. Yang terakhir, teori pertukaran sosial merupakan bagian dari teori komunikasi antar pribadi yang menggambarkan dan menguraikan bagaimana seseorang memasuki suatu hubungan sosial dengan mempertimbangkan timbal balik dari suatu hubungan. Komunikasi kelompok. Pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan adanya interaksi individu dengan individu lain, sehingga adanya sebuah kelompok. Kegiatan ini dilakukan agar dapat berbagi informasi dan mendiskusikan masalah, sehingga terjadi keterikatan di dalam kelompok itu, sehingga ada tujuan, visi, dan misi yang sama. Karakteristik teori komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok bersifat formal. Yang kedua, komunikasi kelompok terorganisir. Yang ketiga, komunikasi kelompok terlembagakan. Yang keempat, komunikator dalam kelompok ini haruslah 1. Mencoba mengisolisir beberapa proses yang sederhana dan mudah dimengerti dari sekian banyak proses-proses yang timbul secara simultan. Yang kedua, menggunakan beberapa istilah yang akan memudahkan untuk mengorganisir pengamatan. Macam-macam teori kelompok. Yang pertama, teori keseimbangan. Teori ini menerangkan bagaimana individu-individu sebagai bagian dari struktur sosial. Yang kedua, teori sistem A, B, X, Newcomb. Teori dari Newcomb ini mengandung 3 unsur, yaitu A dan B mewakili 2 orang individu yang berinteraksi, serta X sebagai objek pembicaraan. Yang ketiga, teori proses perbandingan sosial. Teori ini membedakan antara kenyataan fisik dengan kenyataan sosial. Yang keempat, teori pertukaran sosial. Teori ini mendukung asumsi-asumsi yang dibuat oleh Humans, yaitu asumsi yang mengatakan bahwa interaksi manusia mencakup pertukaran barang maupun jasa,
serta tanggapan-tanggapan individu yang muncul melalui interaksi di antara mereka, mencakup imbalan sekaligus pengeluaran. Yang kelima, teori sosiometris dari Moreno. Teori ini berhubungan dengan daya tarik dan penolakan yang dirasakan oleh individu-individu terhadap satu sama lain. Macam-macam komunikasi kelompok. Yang pertama, teori analisis. Proses interaksi teori yang dikembangkan untuk menjelaskan pola diskusi kelompok, terutama dalam hal kepemimpinan. Yang kedua, teori konvergensi simbolik. Mempunyai konsep tema fantasi, yaitu pesan yang didramatisasi. Yang ketiga, teori kepribadian kelompok. Teori yang membahas mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Yang keempat, teori percakapan kelompok dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pemeriksaan masukan dari anggota. Yang kedua, variabel-variabel perantara. Yang ketiga, keluaran dari kelompok. Teori yang kelima, teori kelompok terpercaya. Yang kelima, teori kelompok terpercaya. Pemikiran adalah kelompok yang mempunyai pemikiran sebagai sebuah perspektif semua kelompok. Yang keenam, teori kerja kelompok antar budaya dibagi menjadi tiga, yaitu satu, individualisme kolektivisme. Yang kedua, kehendak diri. Yang ketiga, urusan rupa. 7. Teori penyusunan. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan manusia adalah sebuah proses produksi dan reproduksi dalam berbagai macam sistem sosial. Yang kedelapan, teori pemikiran kelompok. Teori ini membahas proses pengambilan keputusan yang menunjukkan tumbuh atau kemerosotan efisiensi mental, pengujian realitas, dan penilaian moral yang disebabkan oleh tekanan-tekanan kelompok. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan dalam kata maupun materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.